Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kita kerjakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Sinsa, dan ada Amanda Freti dan saya sendiri Regi Fazrin. Sini kita akan mempresentasikan tentang perbandingan hukum keluarga Indonesia dan Dubai terhadap hak asuh anak pasca perceraian dan tanggung jawab finansial terhadap anak. Oke, next. Yang pertama ada pendahuluan. Hak asuh dan nafkah anak pasca perceraian sering menjadi sengketa hukum, termasuk di Indonesia dan Dubai. Kasus putusan nomor 1 garing PDTG garing 2021 PN-TDN mencerminkan kompleksitas persoalan ketika ayah tidak menafkahi dan menghambat administrasi anak setelah perceraian. Penggugat mengalami kesulitan mengurus paspor anak karena butuh tanda tangan ayah yang tidak kooperatif. Selanjutnya, yang pertama di sini ada tujuannya yaitu membandingkan pengaturan hak asuh anak pasca perceraian di Indonesia dan Dubai, mengkaji regulasi tanggung jawab finansial orang tua terhadap anak, menganalisis implikasi administratif dalam pengurusan dokumen anak. Selanjutnya ada kebaharuan studi komparatif berbasis kasus konkret, fokus pada perbedaan implementasi hadanah dan kewenangan wali, kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum anak pasca perceraian. Selanjutnya ada temuan penting. Yang pertama ada Miswari 2018, Misrawi 2018. Hak asuh di Indonesia umumnya ke ibu, banyak ayah abai nafkah. Selanjutnya ada Al-Hori 2020, Dubai tegas soal nafkah tapi ibu tetap terkendala karena ayah sebagai wali hukum. Selanjutnya ada Nasution 2019, perbandingan umum hukum Islam antar negara, pentingnya reformasi hukum keluarga. Baik, selanjutnya ini akan Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. sorry. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat normatif, deskriptif, analitis dengan pendekatan perbandingan hukum Indonesia dan Dubai, pendekatan kasus putusan nomor 1 garis miring PDT titik G garing 2021 garing PN TDN. Objek penelitian yaitu nomor 1 regulasi hukum keluarga terkait hak asuh anak dan kewajiban finansial pasca perceraian. Nomor 2, analisis putusan pengadilan negeri sebagai studi kasus penerapan hukum di Indonesia. Sumber datanya yaitu primer, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Undang-Undang Perlindungan Anak, putusan PN, Personal Status Law, UAE, Wademas Law. Sekunder, buku, jurnal, artikel hukum, dokumen internasional, CRC. Selanjutnya di sini ada deskripsi kasus putusan nomor 1 garing PDT titik G garing 2021 garing PN TDN. Di latar belakang ada perceraian sejak 2017, dua anak di bawah asuhan ibu atau penggugat. Permasalahannya yaitu ayah atau tergugat tidak memberi nafkah, tidak peduli dan menolak tanda tangani dokumen penting, miskepanjangan paspor. Dampaknya yaitu anak-anak kesulitan urus dokumen administratif. Langkah hukum yaitu ada penggugat mengajukan gugatan hak asuh ke PN Tanjung Pandan yang bertujuan untuk mendapatkan hak asuh sah dan kewenangan penuh atas urusan hukum atau administratif anak. Putusan pengadilan hak asuh diberikan kepada ibu berdasarkan Pasal 105 KHI, hak asuh anak di bawah umur 12 tahun jatuh ke ibu. Undang-Undang Perkawinan, orang tua tetap wajib menafkahi anak pasca cerai. Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berhak atas perlindungan administratif. Best interest of the child, ibu terbukti merawat dan memenuhi kebutuhan anak. Ibu diberi kuasa penuh untuk mewakili anak secara hukum sampai dewasa.
Lalu ada perbandingan hukum keluarga Indonesia dan Dubai. Hak asuh anak Indonesia ada di pasal 105 KHI. Ibu otomatis mendapat hak asuh anak di bawah umur 12 tahun. Anak lebih dari 12 tahun boleh memilih ayah atau ibu. Di Dubai ada pasal 156 UAE Personal Status Law. Ibu hak asuh anak laki-laki sampai usia 11 tahun dan perempuan sampai 13 tahun. Setelah itu bisa dialihkan ke ayah. Pengadilan dapat menyesuaikan demi kepentingan anak. Tanggung jawab finansial yaitu Indonesia pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Ayah wajib memberi nafkah meskipun bercerai dalam kasus putusan nomor 1 PDT-2021 kewajiban ini tidak dijalankan. Kewajiban ini tidak dijalankan. Di Dubai ada pasal 78 sampai 79 UAE Personal Status Law. Ayah bertanggung jawab atas biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Jumlah nafkah disesuaikan dengan kondisi finansial ayah. Keduanya mengutamakan best interest of child. Indonesia, pendekatan berbasis usia dan peran ibu. Di Dubai, lebih fleksibel, pengadilan menilai per kasus. Analisis dan diskusi Indonesia versus Dubai, studi kasus putusan nomor 1-PDT-G-2021-PN TDN. Masalahnya, ada ayah tidak memberi nafkah dan enggan tanda tangan dokumen anak. Solusinya yaitu ibu mengajukan gugatan hak asuh resmi. Dari hasilnya yaitu hak asuh penuh diberikan ke ibu, dapat urus dokumen tanpa izin ayah. Perspektif hukum Indonesia, dasar hukum, undang-undang perkawinan, dan KHI, ibu dapat hak asuh anak kurang dari 12 tahun. Prinsip best interest of the child, masalah jika hak asuh tidak disebutkan di putusan, kendala administratif, enforcement, nafkah lemah, harus gugat ulang jika ayah mengabaikan. Perspektif hukum di Dubai yaitu dasar hukum UAE Personal Status Law, hak asuh dari ibu, anak laki-laki di bawah umur 11 tahun, perempuan di bawah umur 13 tahun. Ayah tetap jadi wali, guardian, kontrol keputusan besar. Masalahnya, ibu tetap butuh izin ayah untuk urusan administratif. Keunggulannya yaitu enforcement, nafkah kuat, bisa dibekukan aset atau beri sanksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Manda. Selanjutnya, baik Indonesia maupun Dubai sama-sama menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama dalam sistem hukum keluarga mereka. Namun terdapat perbedaan penting dalam implementasinya. Di Indonesia, ibu yang mendapatkan hak asuh anak memiliki keleluasaan lebih dalam mengurus keperluan administratif, seperti dokumen resmi. Meskipun demikian, mekanisme penegakan nafkah anak masih lemah, karena ayah yang lalai tidak selalu mendapat sanksi yang tegas dan ibu harus menempuh proses hukum tambahan. Sementara itu, di Dubai, meskipun ibu juga mendapatkan hak asuh, ia tetap terbatas dalam mengambil keputusan besar terkait karena hak wali tetap dipegang ayah. Namun, keunggulan sistem hukum Dubai terletak pada mekanisme enforcement yang kuat, di mana pengadilan dapat memberikan sanksi langsung terhadap ayah yang tidak memenuhi kewajiban finansial. Kesimpulan, penelitian ini membandingkan hukum keluarga Indonesia dan Dubai terkait hak asuh anak dan tanggung jawab finansial pasca perceraian. Hasilnya menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan keleluasaan lebih besar bagi ibu dan dalam pengembalian keputusan administratif. Sedangkan hukum Dubai memiliki sistem penegakan nafkah anak yang lebih kuat dan efektif. Perbandingan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan hukum keluarga di kedua negara agar lebih mampu melindungi hak dan kesejahteraan anak setelah perceraian. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf.